warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini Kak Sugeng akan mengupload video yang ditunggu teman-teman semua kayaknya ya, yaitu untuk soal TPS pengetahuan kuantitatif. Mau saintek mau sosum, kalian harus tonton video ini, oke? Yuk teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, yang hanya menonton saja tanpa subscribe, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman, agar Kak Sugeng juga senang. Kalau Kak Sugeng senang, Kak Sugeng uploadnya lebih rajin lagi dan membuat teman-teman nanti akan bisa mengerjakan soal-soalnya ya. Oke. Dan juga jangan lupa untuk video kali ini teman-teman harus like video ini dan absen, hadir gitu kan. Hadir Kak, aku tanggal 20 untuk UTBK-nya. Jadi teman-teman komentar seperti itu ya, kapan UTBK-nya. Oke, langsung aja kita bahas di hari ketiga nomor 1. Ini tentang sistem persamaan teman-teman ya. Oke teman-teman, tapi ini lebih tepatnya adalah barisan dan deret ya. Oke. Tadi judulnya aja. Oke. Intinya teman-teman lihat soalnya aja. Dari data terurut berupa bilangan asli yaitu X 3, Y 6 dan Z kemudian 9. Nah, diketahui bahwa data itu tidak memiliki modus, maka nilai X ditambah Y. Berarti kalau tidak modus ya, tidak memiliki modus, tidak ada angka yang sama harusnya. Oke, tapi di sini ada beberapa kemungkinan teman-teman ya. Bisa jadi ini kan sebenarnya udah berpola ya, berurut kan, berurut terus bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari angka 1. Coba bisa nggak angka 1? Kalau ada 3 misalnya ini tambah 2, tambah berapa? Tambah 1 yaitu 2 ya. Gimana? Misalnya ini tambah 1, boleh lah ya. Tambah 1 lagi 3 nggak mungkin. Oh, berarti tambah 2. Coba tambah 2 3. Itu kan bingung kan? Ya udah. Atau tambah 4 boleh, tambah 4 yaitu 5. Tambah 4 9. Ya nggak bisa ya. Nah, nggak bisa. Berarti 1 nggak mungkin nih. Kenapa 9? Karena modus, nanti ada modus. Oke, kita mulai dari angka 2. Oke, mana? Angka 2. Misalnya 2 3 berarti 2 tambah 2 4 ya. Terus ini 6, di sini 4 tambah 2, 4 tambah 2 juga 6 ya. Tapi kalau kita berbicaranya kali, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 gitu ya. Ini 9. Nah, ini kan udah berurut sebenarnya. Nah, maka di sini ini X ini Y ya. Kalau kita jumlahkan 2 tambah 4 itu adalah 6, nggak ada kan? Nah, unik kan? Berarti nggak bisa nih, ini salah. Nah, kemungkinan yang benar itu apa teman-teman? Dan kemungkinan yang benar adalah ketika X-nya 1 ya, kita misalnya tambah 3 ya, karena ini kan plus 3 nih, ini juga plus 3. Coba 1 tambah 3 itu adalah 4 ya, 4 tambah 3 itu adalah 7. Nah, ketika kita jumlahkan ya, 1 tambah 4, 1 ditambah 4 itu adalah 5, dan udah ada jawabannya. Apakah ada lagi kemungkinan lain? Silahkan teman-teman komentar. Oke, lanjut nomor 2. Untuk semua bilangan X dan Y, X segitiga Y didefinisikan ini. Berapakah nilai dari 3 segitiga 1 ya di dalam kurungkan, kemudian dilanjutkan dengan segitiga 1. Artinya teman-teman ya, ini fungsi terdefinisi, teman-teman harus mengerjakan dulu yang di dalam kurung. Yuk kita coba 3 segitiga 1, kita ikutin rumusnya adalah X kuadrat, artinya ini X ini Y ya enggak, berarti 3 kuadrat ditambah X kali Y, berarti 3 kali 1 ditambah 1 kuadrat, yang artinya ini adalah 9 ditambah 9 tambah 1 10 tambah 3 13 ya. Jadilah ini jawabannya 13. Artinya ini 13 segitiga 1. Apa tuh 13 segitiga 1? Ya udah 13 kuadrat ditambah dengan 13 kali 1 ditambah juga dengan 1 kuadrat. Oke. 13 kuadrat itu adalah 169. Kalau kita ditambahkan dengan 14, maka jawabannya adalah 183. Oke ya teman-teman ya. Mudah kan? Mudah banget teman-teman. Yang Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, silakan kalau teman-teman ingin mencobanya, coba dulu aja di pause video ini lalu teman-teman kerjakan, oke? Nah, pada gambar berikut ini tentang sudut ya teman-teman. Sudut manakah yang paling besar ya? Maksudnya nilainya yang paling besar itu yang mana sih? Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencari nilai C.
Ya, karena kalau C ditambah dengan 60 ditambah dengan 70 itu 180. Ya nggak? Karena sudut dalam segitiga itu 180. Sehingga nilai C-nya adalah 180 dikurangi 130 yaitu 50. Oke? Nah, apakah dengan C ketahui kita juga dapat? Nah, A juga diketahui, teman-teman. A itu adalah 60 derajat. Mengapa demikian? Karena dia itu adalah apa? Sudut yang bertolak belakang. Nah, sudut E itu bisa didapat dari E kalau ditambah dengan 70 itu adalah 180. Kenapa? Karena dia sudut lurus ya. Sudut lurus itu 180. Artinya E itu adalah 110. Ya kan? Ada lagi sudut D ya. Sudut D itu sama C kalau dijumlahin 180 ya. C-nya udah dapat. Oke, berarti sudut D itu langsung aja 180 kita kurangi dengan C-nya 50. Artinya dia itu 130 ya. Nah, kira-kira ada yang lebih besar lagi? B, belum ada B. B itu adalah 120 ya. Langsung aja udah kelihatan ya. Karena kalau jumlahkan adalah 180. Udah. Sehingga yang paling besar itu adalah E ya. Yang kok E sih? Jadi yang paling gede yang mana cuy? 130 ya, berarti yang D ternyata ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut nomor 4. Fungsi nih teman-teman ya. Fungsi F didefinisikan sebagai berikut. Nah ini ya fungsinya ya. Untuk semua X yang bilangan real ya. Bilangan real itu adalah bilangan yang ada pada garis bilangan ya. Semua bilangan pokoknya. Kecuali yang imajiner. Manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? P-nya adalah F4, Q-nya 75. Nah, hati-hati teman-teman ya. Nah, jika teman-teman masih keliru atau miskonsepsi, teman-teman F4 itu adalah teman-teman memasukkan 4 ke sini. Ya. Gak boleh ya, gak boleh. Oh, Kak tinggal masuk aja 4 tambah 3, 7 bagi 2, terus masukin 4. Itu enggak ya, enggak boleh. Ini tuh gini teman-teman, karena kan kita punya F, X ditambah 3 per 2. Nah, kita maunya F4. Berarti nilai X-nya berapa sih? Biar dapat di sini tuh 4. Nah, kan gitu ya. Nah, bisa nggak ditebak-tebak? Berapa sih yang dibagi 2 hasilnya 4? Berarti harus 8 ya. Berarti X-nya harus 5. Kenapa? Kalau X-nya 5, 5 tambah 3 kan 8. 8 bagi 2, 4. Nah, maka dari ini X-nya adalah 5. Maka dari itu kita punya 3, ininya 5 kuadrat dikurangi dengan 5 ditambah dengan 5. 5 dengan 5 kan dicoret. Berarti di sini 3 kali dengan 25, yaitu jawabannya adalah 75. Artinya di sini adalah P sama dengan Q. Gitu ya teman-teman ya. Apakah ada yang belum paham? Silahkan tulis di komentar. Kita lanjut ke nomor 5. Sistem persamaan teman-teman ya. Diketahui sebuah sistem persamaan ini ada 2. Pada persamaan di atas K adalah konstanta, oke, sedangkan X dan Y adalah variabel ya. Berapakah nilai K agar sistem persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian? Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa ketika himpunan penyelesaian itu tidak memiliki ya, jadi dia bisa dibilang adalah himpunan kosong. Ketika dua buah garis itu sejajar teman-teman ya, ya kan kalau sejajar dia nggak bakal bertemu di satu titik kan, nggak bakal ketemu, artinya dia nggak ada penyelesaiannya. Kalau misalnya ada garis yang saling berpotongan, dia ada nih, ini adalah penyelesaiannya gitu ya. Nah berarti gimana caranya agar dia sejajar? Berarti gradiennya harus sama ya. Gradien itu kalau di garis ya sama dengan mx plus c. Berarti di sini harus ini ya. Jadi yang nempel di X itu adalah gradien. Bisa juga gradien itu adalah kalau rumusnya ini kan kalau ini ya, ini tuh gradien. Gradien. Bisa juga kalau misalnya gradien itu didapat dari ketika kita memiliki Lihat di sini. AX di garis ya, memiliki garis. Misalnya AX ditambah B Y sama dengan C, maka gradiennya itu adalah min A per B. Nah, apakah kita mau kayak gini aja? Mending kayak gini aja ya, karena ini udah garisnya enak nih. Oke, artinya gradien 1 itu harus sama dengan gradien 2 ya. Yuk, berapa nih? Min K per min 3. Jadi min A per B kan? Nah, artinya sama dengan gradien 2-nya min 4
per min 5 ya, min A per B, B-nya min 5. Oke, sehingga di sini negatif bagi negatif sebenarnya hilang aja lah ya. Berarti di sini K sama dengan ini juga negatif bagi negatif hilang, 4 per 5 dikali 3. Berarti nilai K-nya adalah 12 per 5. Nggak ada negatif teman-teman semua ya, yang A gitu. Paham ya? Ini konsep gradien sebenarnya. Kita lanjut nomor 6. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor 6, Kak Sugeng ingin menginformasikan kalau teman-teman ingin traktir Kak Sugeng ya, sebuah kopi misalnya di sini ya, silakan teman-teman masuk di sini aja atau ada di link deskripsi dan di pin komentar ya. Terima kasih yang udah support Kak Sugeng untuk memberikan kopinya. Oke, di sini ada lagi kalau teman-teman yang masih belum siap UTBK-nya, silakan teman-teman ikutan tryout di Siap UTBK. Kenapa? Karena di sini sistemnya udah CBT sesuai dengan UTBK yang asli, ada penilaiannya juga IRT sesuai dengan UTBK yang asli, dan ada pemeringkatan nasional juga ada pembahasannya. Ini yang paling penting agar teman-teman nanti kalau nggak bisa lihat pembahasannya kan gitu ya. Oke, ini sampai tanggal 21 Mei ya teman-teman. Ayo ikutin caranya, masuk aja di website siaputbk.com. Kemudian teman-teman nanti pilih tryout dan harganya hanya 17.900 dengan teman-teman masukkan kode Sugeng 404 ya, dapat harga segini. Oke, Kak Sugeng tunggu ya untuk tryout akbarnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut, nomor berapa tadi? Betul, nomor 6 ya. Ini polinomial. Yuk teman-teman bisa nggak ngerjain ini? Sebuah fungsi didefinisikan polinomial, beberapa nilai x dari fx ya, x dan fx sebenarnya. Ditunjukkan tabel di bawah ini. Manakah yang merupakan faktor dari fx? Yang mana nih? Teman-teman, definisi dari faktor ya. Faktor itu ketika nilai x ya, nilai x dimasukkan ya, masukin itu harus sama dengan 0 ya. Itu adalah definisi faktor kan. Nah, coba kalau x-nya 0 ya, masukin ke sini nih, apakah dapat 3 gitu kan? Oke, di sini kita cek. Masukin 0 di A ya. 0 kurangi 2 yaitu negatif 2. Benar gak fx-nya negatif 2? Salah. Oke, udah aja salah. X min 3 masukin 0. 0 min 3 adalah 3. Salah juga. Masukin 0. 0 min 4 adalah apa? 3 nggak? Nggak bisa ya. Kalau 0 min 5 juga nggak bisa, 2 min 24 juga nggak bisa. Berarti nggak bisa semua dong. Nah, coba di sini kan dia mintanya adalah yang merupakan faktor dari fx. Bisa nggak misalnya yang mana nih? Misalnya ini yang 2 juga kalau dimasukin jadi 1 bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, tapi kalau 4, teman-teman coba kita masukin ke yang C. 4 kurang 4, 0. Ya kan ada yang benernya nih. Coba kalau 5. 5 kurang berapa hasilnya min 2? Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Ya, sok masukin. Nah, hanya ada 4 yang dimasukin ketika jawabannya 0. Nah, udah C. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di nomor 7. Oke, di sini fungsi komposisi. Kita punya fx kuadrat, ya tulis di sini aja. Fx kuadrat sama dengan x pangkat 4 ditambah dengan 5. Dan juga kita punya gx yang sama dengan 2x minus 3. Nah, artinya kita harus pakai fx dulu ya. Biar apa? Nah ini juga teman pasti keliru. Aduh, x masukin. Nilai x berapa yang menghasilkan x kuadrat itu sama dengan x? Yo teman-teman, akar x ya teman-teman. Jadi x-nya itu akar x. Bingung gak nih? Yo coba, kalau misalnya x kuadrat sama dengan x, maka x-nya apa nih? Akar x dong. Nah gitu ya. Coba aja teman-teman x yang masukin akar x. Dapat gak fx? Dapat ya. Berarti di sini x-nya adalah akar x, maka fx sama dengan akar x dipangkatkan 4 ditambah 5. Sehingga fx-nya adalah berapa cuy? Betul, ini kan setengah ya, berarti x pangkat 2 ditambah dengan 5 gitu ya. Sedangkan gx-nya adalah ini. Hati-hati ya teman-teman ya, ini awas kejebak. Oke, kalau udah dapat fx sama gx, langsung aja FOGX ya. FOGX berarti artinya f dimasukin gx ya. Gx-nya itu adalah apa? Gx-nya itu adalah 2x minus 3 ya. Berarti di sini f kita punya fx ya, berarti di sini kita ganti 2x minus 3 dikuadratin ditambah dengan 5 ya.
Berarti dapatlah 4x kuadrat minus berapa? 12x ya, ditambah dengan 9 ditambah dengan 5. Artinya di sini kita punya 4x kuadrat min 12x ditambah 14. Sehingga jawabannya yang mana teman-teman semua? Pinter banget, jawabannya yang E gitu ya teman-teman ya. Oke, mohon maaf nih. Lanjut nomor 8. Fungsi komposisi lagi. Nah, ini seru teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita hanya mencari FOG 4. Pokoknya kalau udah ada angkanya, teman-teman tinggal masukin aja. Nah, 4 dimasukin ke G. Nah, ke sini nih. Jadi G4-nya sama dengan berapa nih? Yuk. Berarti 1 per 4 bagi 4 ya. 4 bagi 4 kan 1. Kalau tambah 3 kan 4. Berarti 1 per 2 dong. Nah, berarti G4-nya adalah 2. Berarti kita sama aja dengan G. Ini kan F, G4 nih ya. Tadi kan dapat G4-nya. Berapa G4-nya? 1 per 2. Nah, 1 per 2 dimasukin ke F. Berarti 1 per 2 dikuadratkan. Jawabannya adalah 1/4. Jawabannya yang ini A semua. C harusnya ya. Sip teman-teman. Paham? Kalau nggak paham silahkan ulangi lagi videonya. Mari kita lanjut nomor 9 teman-teman semua ya. Nilai mutlak. Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini, teman-teman jangan mengkuadratin. Sebenarnya boleh sih dikuadratin, tapi lama ya. Kita pakai cepat aja ya. Trik cepat teman-teman ya. Bagaimana sih trik cepatnya? Trik cepatnya itu teman-teman tinggal jumlahkan ya. X plus 1 ditambah 3x min 5 ya, dijumlahkan nih. Kemudian dikali dengan dikurangi. Berarti X plus 1 dikurangi dalam kurung 3x minus 5 ya. Kalau dia lebih dari ya lebih dari 0 gitu ya. Jadi jumlah ya. Jumlah dikali dengan selisih. Paham ya teman-teman semua ya? Yuk kita kerjain bareng-bareng yuk. Maka dari itu dapatlah 4x dikurangi dengan 4. Oke. Kemudian ini kan sebenarnya kalau dimasukin ke dalam itu jadi negatif 3x positif 5 ya. Berarti di sini negatif 2x. Oke, 1 ditambah 5 adalah 6 ya. Lebih dari 0. Bisa kita perkecil ya. Berarti ini adalah X minus 1. Ya enggak sih, iya dong. Atau bisa langsung aja deh. Ribet ya. Berarti di sini X-nya sama dengan berapa? 1. Atau di sini X-nya sama dengan 6 dibagi min 2 adalah min 3. Oke, kita buat di dalam sebuah garis bilangan. Di sini negatif 3, di sini adalah 1. Nah, untuk menentukan yang paling kanan itu adalah dengan melihat X-nya. Oh, X-nya negatif nih. Ini positif, berarti negatif kali positif negatif. Kemudian di sini apa? Zigzag aja ya, plus minus. Karena yang ditanya adalah lebih dari, kita buat yang positif. Nah, berarti jawabannya adalah X di antara 1 ya, dan di antara negatif 3. Ada nggak kalau gini teman-teman semua ya? Oke, kita cek ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena ada yang keliru di sini teman-teman ya. Kita hapus aja, gak apa-apa nih. Kelirunya itu di sini nih. Ini bukan 3, bukan min 3 ya. 3 ini harusnya ya. Oke, kita hapus lagi ininya deh. Hapus aja ya. Oke, sorry banget nih teman-teman ya. Di sini kan sebenarnya kenapa dia 3? Karena di sini kan negatif 2x plus 6 harusnya sama dengan 0 kan? Berarti negatif 2x sama dengan negatif 6, maka x-nya adalah 3. Harusnya 3 teman-teman ya. Sorry. Berarti di sini kita punya ini 1, berarti di sini 3. Sama kayak tadi, yang paling kanan ini kita lihat, oh ini negatif, ini positif. Yang nempel di X-nya ya teman-teman ya, hati-hati nih. Yang nempel di mana? Yang nempel di X-nya kita lihat. Di sini kan negatif. Negatif kali positif, negatif. Oke, sisanya zigzag aja. Nah, karena diminta lebih dari berarti gini. Nah, dari yang positif, sehingga nilai X-nya itu di antara berapa? Di antara 3 dan juga di antara 1 ya. Seharusnya ini jawabannya adalah B, tapi kenapa ada sama dengannya teman-teman? Karena di sini nggak ada, harusnya nggak ada sama dengannya ya. Tapi yang jelas di sini jawabannya adalah B. Oke, paham teman-teman? Silahkan untuk nomor 10 teman-teman kerjakan ya, ini buat PR. Nanti teman-teman kerjakan dan tulis hasilnya di kolom komentar. Cluenya adalah teman-teman tinggal substitusikan. Ya kalau dia lebih dari 16 itu namanya di luar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.